Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Construction Schedule and Cost Management ya. Di mana di hari ini kita masuk ke minggu ke-14 ya, masuk ke minggu 14. Ya, minggu ke-14 ini adalah minggu terakhir dari perkuliahan tatap muka. Karena minggu depan itu sudah waktunya kalian yang mengumpulkan ujian presentasinya, ya. Ujian presentasinya itu minggu depan dikumpulkan. Tuh, apa saja yang kalian buat dalam ujian presentasi itu sudah saya berikan di Classroom. Silakan nanti kalian lihat kembali di rubriknya gitu kan. Jadi pada dasarnya sebenarnya ujian presentasi itu adalah rangkuman gitu ya, rangkuman dari apa yang kalian lakukan dari tugas kelompok 1, 2 sampai yang terakhir ketiga tentang tentang cost-nya itu dikumpulin semua jadi satu ya. Nah, nanti penilaian seperti apa silakan dilihat kembali di rubriknya. Dikumpulkan minggu depan masih sanggup ya? Sanggup nggak minggu depan nih? Tugas kelompoknya tinggal dikumpulin aja, tinggal digabungin aja sebenarnya gitu kan, dirapi-rapin lagi gitu. Atau mau pas menjelang ujian aja, menjelang UASnya aja. Menjelang UAS. Ya iyalah kalau mau di extend maunya lah di extend lah ya. Ya dan nanti akan saya mundur aja lah, jadi pas di hari H-nya ya, hari H UAS nanti akan saya minta dikumpulkan di situ. Oke. Oke, tujuan perkuliahan hari ini adalah yang pertama gitu ya, seperti yang sudah kita ketahui kemarin gitu ya, karena ini pada dasarnya semua kuliah saya itu berbasis PMBOK, ya lagi-lagi PMBOK 6 gitu ya. Lagi-lagi kita akan mempelajari ITTOs, input, tools and techniques, dan output dari proses monitoring, controlling, schedule, dan cost ini. Gitu ya. Kalian mesti nanti harus memahami untuk mengendalikan biaya dan waktu itu butuh apa aja datanya yang diperlukan, lalu dari data itu diolahnya dengan cara apa sehingga nanti menghasilkan apa. Lalu yang kedua, nah ini kita akan memperdalam toolsnya, salah satu toolsnya itu Earned Value Analysis, EVA. Ya. Nah, ini Earned Value Analysis ini pasti kalian masih ingat di kelas ICAM sudah saya pernah ajarkan. Nah, di sini kita pakai kembali, ya, kita gunakan kembali lah di sini. Sebenarnya ada banyak cara gitu ya, ada banyak tools, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu sebenarnya. Cuma kenapa saya memilih hanya satu ini gitu ya, dan kenapa dari pemilihan tools yang mau saya ajarkan gitu ya, mau saya sharing kepada kalian itu, pada akhirnya nanti akan menggabungkan, mengintegrasikan pengendalian biaya dan jadwal proyek konstruksi gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin perhatikan kembali ya, kita ingat-ingat lagi ya di manajemen biaya proyek ya. Yang namanya pengendalian biaya saja gitu ya, pengendalian biaya itu ada di bawah proses grup monitoring controlling gitu ya. Sedangkan sedangkan di schedule management proses gitu ya, di schedule management yang namanya pengendalian jadwal berada di bawah controlling juga ya, as usual gitu kan. Jadi pada dasarnya yang namanya pengendalian biaya dan pengendalian waktu itu keduanya berada pada proses grup yang sama sehingga berada pada fase yang sama, itu fase pelaksanaan gitu ya. Tujuannya apa sih kita mengendalikan biaya waktu gitu? Yang pertama adalah memastikan apa? Nanti kita berjalan proyeknya gitu ya, pasti akan ada saja yang namanya perubahan-perubahan gitu ya. Ada aja namanya kendala-kendala atau mungkin suatu perubahan strategi untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesempatan lebih gitu ya, untuk mendapatkan manfaat lebih, ada kesempatan untuk mendapatkan manfaat lebih. Banyak ketidakpastian yang bisa berakibat buruk atau berakibat baik bagi tujuan proyek itu. Nah, apapun ketidakpastian itu pasti akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan. Perubahan itu adalah keniscayaan, pasti akan terjadi gitu ya. Nah, maka dari itu, semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam proyek konstruksi itu perlu diinformasikan kepada semua stakeholder project dan disetujui tentunya. Nah, tentu karena namanya perubahan-perubahan itu pasti akan mempengaruhi ke tujuan proyek ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi ya, tujuan proyek itu ada apa aja? Tujuan biaya, tujuan lingkup, dan tujuan waktu gitu kan. Nah,
Artinya apa? Artinya perubahan itu akan mempengaruhi ketiga hal itu. Tujuan biaya, tujuan waktu, tujuan lingkup, dan tujuan mutu. Nah, itu pasti akan berubah di situ, akan berdampak ke situ. Kita coba persempit gitu, kita coba persempit ke tujuan biaya dan waktu gitu. Perubahan dalam tujuan biaya dan waktu maksudnya seperti apa? Bisa jadi jadwalnya harus berubah menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Apalagi biaya bisa membesar, bisa mengecil. Itu namanya perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Nah, apapun perubahannya harus dikelola. Apalagi kalau changes-nya, perubahannya itu memberi dampak, menambah durasi dan menambah biaya. Harus dikelola. Dalam artian apa? Perlu apa enggak perubahan ini? Kalau misalnya memang ternyata harus berubah, harus ada penambahan biaya, penambahan schedule, bagaimana tim organisasi atau tim proyek itu meresponnya? Gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, apapun respon mereka, pada akhirnya tujuannya adalah memastikan semua overrun biaya gitu ya, atau pembengkakan biaya tidak melebihi biaya-biaya yang sudah disepakati gitu. Pak, bukannya kelebihan biaya itu pasti akan melebihi biaya yang sudah disepakati. Nah, kita lihat lagi kemarin tuh ada cadangan, ada biaya kontingensi kan. Nah, kalau misalnya overrun itu masih bisa di-handle oleh biaya kontingensi, itu that's okay. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya sampai enggak gitu? Nah, itu yang harus dicegah sebenarnya. Sebisa mungkin. Ya. Nah, maka dari itu perlu namanya pengawasan dan pengendalian varians-varians ya, perubahan dari sisi biaya dan jadwal. Nah, segala perubahan-perubahan itu ya apalagi yang berakibat pada biaya langsung itu harus dokumentasikan. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ini ada 2 data flow dari proses pengendalian biaya dan proses pengendalian jadwal. Yang kalau kita perhatikan di sini gitu ya, inputnya ada apa saja di sebelah kiri semua nih ya, ada cost management plan, cost baseline. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Ya, pada dasarnya nanti outputnya adalah sama sebenarnya. Ada change request, performance information dan lain-lain. Nanti ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya sudah saya rangkum input tools dan outputnya seperti apa sudah saya rangkum. Silakan nanti kalian di screenshot lah ya, di screenshot gitu kan. Nanti untuk dilihat kembali atau lihat kembali di buku PMBOK yang ada di perpustakaan. Ini input-inputnya adalah ketika bicara manajemen proyek gitu ya, untuk input pengendalian itu pertama butuh namanya PM plan, project management plan yang ada banyak gitu ya. Terutama adalah apa? Ada acuan biaya dan waktu. Kurva itu udah barang pasti. Ya, kurva itu adalah apa? Cost and schedule baseline itu udah wajib harus ada. Ini yang menjadi rencana dan acuannya untuk melihat apakah proyek ini melenceng atau tidak. Gitu, ya. Nah, lalu ada acuan kinerja biaya waktu, maksudnya apa sih Pak? Bedanya apa sama yang atas? Nah, kalau yang ini kurva S, ini yang bawah ini adalah batas toleransinya. Yang namanya penyimpangan itu pasti akan ada, ya. Namanya penyimpangan, namanya perubahan itu pasti akan ada dalam proyek. Masalahnya seberapa besar kita bisa mentolerirnya. Seberapa besar namanya sebuah organisasi atau tim proyek itu bisa mentolerirnya, bisa menerimanya. Nah, besaran penyimpangannya itu harus ditentukan dalam dokumen rencana manajemen biaya dan rencana manajemen waktu di situ. Boleh membesar, boleh membengkak sebesar, ya udah. Nggak boleh lebih dari biaya kontingensi misalnya. Seperti itu. Nggak boleh lebih dari biaya kontingensi, nggak boleh lebih dari waktu cadangannya sekian hari. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya proyek sampai telat, terjadi apa? Dendaan itu yang hal yang umum paling banyak yang ketahui itu adalah denda dari owner-nya. Kalau dari perspektif si kontraktor. Nah, kalau owner mengadakan proyek terus ada terlambat, apa akibatnya? Siapa yang mendenda dia? Yang ada mendenda dia. Owner itu hanya kehilangan kesempatan. Misalnya kalau owner developer, ya mereka akan miss the topic of window. Ada tuh, ya. Waktu-waktu tertentu yang dikatakannya kalau istilahnya ya, saya kurang tahu juga kalau istilah di properti gitu ya.
golden period lah. Itu istilah yang sering banget terjadi. Golden period, waktu emas istilahnya, periode emas, di mana kalau misalnya kita launching produk saat itu, konsumen tuh akan pas lagi banyak-banyak duitnya gitu kan, akan berbondong-bondong datang ke galeri, datang ke marketing galerinya, lalu siap dia bayar DP. Nah, itu katanya seperti itu, golden period itu. Ya, itu ada tanggal-tanggal tertentunya. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya mereka sampai telat, sampai akhirnya mereka miss that window opportunity, kehilangan waktu kesempatan itu, ya udah dibuka di luar golden period, nggak akan ada laku. Bisa jadi karena calon-calon konsumennya udah kehabisan duit, karena udah bayar DP di tempat lain misalnya. Gitu. Udah, kesempatan lah, rugi jadinya. Jadi ada opportunity cost, ada biaya opportunity yang harus dibayar oleh si owner di situ. Kalau sampai terjadi keterlambatan. Ya, apalagi kalau misalnya sampai terjadi cost overrun, nah itu lebih ngamuk lagi dari situ tuh. Ya, oke. Lalu ada acuan lingkup, persyaratan produknya ada di project scope statement. Ada RAB dan biaya resiko, itu menjadi project management plan, menjadi inputnya di situ. Lalu ada data kinerja proyek, ya, anggaran telah dibelanjakan. Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di slide mengenai earn value analysis, ya. Anggaran telah dibelanjakan, actual cost. Ya, ini juga actual cost, ya, pembayaran terhadap vendor dan subkontraktor. Progres aktivitas ini adalah earn value, ya. Lalu penagihan pembayaran diterima dari owner ini juga sebenarnya ada biaya. Ini masuk ke financial management, ya, financial management di situ. Ya, kalau kemarin ingat minggu lalu ada cash flow gitu kan, nah itu sebenarnya masuk ke situ juga. Nah, lalu lagi-lagi kembali ke OPA, proses organisasi dan enterprise environment factor dari berupa kebijakan, prosedur, panduan dan lain-lain di situ. Nah, oke, kita lihat lagi di sini, ya. Ini yang sering banget saya ajarkan gitu, ya. Nah, ingat kembali kurva itu metode grafis untuk planning, ya, untuk acuan. Ya, kalian mudah-mudahan masih ingat bagaimana cara menyusun kurva S itu, ya. Saya nggak perlu berlama-lama di sini lah, ya. Nah, yang biasanya PV atau plan value, ya, inilah yang biasanya di sini bobot di sini. Ini bisa dalam satuan uang, bisa juga di situ. Kalau di sini adalah berupa bobot persentase di sini gitu, ya. Nah, nanti dari mana kita dapat nilai uangnya? Ya, simple. Persentase dikali anggaran aja. Pada dasarnya yang bobot kan itu kan. Bobot itu adalah persentase dari anggaran dibagi anggaran per satu aktivitas dibagi keseluruhannya. Kalau misalnya dia ada bobot per satuan waktunya, ya tinggal dikali aja berarti sama anggaran totalnya. Dapatlah dari situ nilai uang dari bobot rencana kumulatifnya berapa. Sekarang kita ingin kembali di sini nih, kemarin sudah saya jelaskan, ya, sudah saya bahas di sini. Nah, sekarang dari komponen anggaran proyek itu mana yang masuk ke dalam kurva S? Mana yang ke tender gitu. Kalau misalnya yang ditenderin itu yang mana? Coba ingat-ingat kembali pertemuan minggu lalu. Ada ingat nggak? Mana yang ditenderin, mana yang masuk kurva S? Ada ingat nggak? Proyek yang ditenderkan. Kurva S yang di mana? Kurva S yang mana kurva S? Hah? Coba. Cost baseline. Nah, biasanya seperti ini. Nah, tapi lagi-lagi ini tergantung strategi si perusahaan, gitu, strategi si tim proyeknya. Karena kalau misalnya kita kembalikan ke logika masing-masing project manager atau project director atau tiap organisasi, itu bisa beda-beda pertimbangannya. Cuma kalau logika yang umumnya diterima adalah sekarang kita yang berdasarkan kalau logika yang berdasarkan hierarki sebuah organisasi gitu, ya. Kita lihat lagi di sini. Yang namanya cost baseline di sini, ya. Yang namanya cost baseline ini, ya. Ini ada di mana? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa cost baseline itu? Tanggung jawab si project manager. Project manager authority. Gitu. Yang namanya cost baseline itu adalah punyanya, tanda kutip, miliknya sih, tanggung jawabnya si project manager. Gitu. Ya.
Artinya apa? Yang berada di dalam cost baseline itu adalah itu yang boleh diutak-atik oleh si project manager. Itu yang harus berada di bawah pengendaliannya si project manager. Manajemen risk atau cadangan manajemen ketika setelah kontraktor itu menang tender, diambil sedikit untuk cadangan kasnya head office. Sudah, itu menjadi tanggung jawabnya si project director. Itu tanggung jawabnya dewan direksi atau korporat lah gitu. Itu udah milik korporat gitu. Nah, cuman untuk produksi ya, untuk produksinya si tim proyek yang dipimpin oleh seorang project manager itu adalah di sini. Itu harus dikendalikan dengan menggunakan kurva S biasanya. Pakailah dengan inilah yang masuk ke dalam monitoring controlling by PM. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Ini asal-usul dari mana direct cost itu sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu ya. Yang namanya kinerja proyek atau kinerja data kinerja proyek, pertama itu ada dua jenis kinerja. Ada kinerja mutu ya, quality performance. Ya, ini biasanya diukur dari laporan-laporan QC atau quality control gitu ya. Nah, ini dari sekian banyak inspeksi yang dilakukan ya, biasanya sesuai dengan jumlah deliverable yang ada gitu kan. Nah, ini akan ketahuan tuh mana yang lolos, mana yang nggak lolos. Mana yang harus mana yang defect harus di rework atau di rectification work, mana yang langsung diterima. Nah, ini menjadi penting gitu. Karena namanya kalau kita ingin ingat lagi barusan gitu ya, yang namanya work performance itu adalah input, termasuk input untuk pengendalian biaya dan waktu. Berarti termasuk kinerja mutu. Jadi seperti apa pengaruhnya akan kita bahas di situ. Karena pada dasarnya seperti ini. Pada dasarnya nanti akan kita bahas nanti ya. Itu kita akan di situ dulu. Sekarang kita bahas definisi satu dulu. Nah, lalu kinerja yang kedua adalah kinerja biaya dan schedule atau waktu di situ. Ya, itu berupa apa? Ada earn value. Nah, ini lagi-lagi kaitannya ke sini kan? Dari mana tadi? Dari kinerja mutu yang ada di sini, ya. Ternyata bisa kita perhitungkan nilainya. Nilai dari deliverable sudah lolos inspeksi. Kaitannya di situ. Ternyata. Ya. Nah, kalau sebuah deliverable, sebuah pekerjaan itu dinyatakan sudah oke, secara mutu bisa dipertanggungjawabkan, lolos, itulah menjadi earn value, nilai yang patut dibayarkan, patut didapatkan. Nah, untuk mendapatkan hasil atau value setinggi itu, butuhlah modal. Modal itu yang namanya biasanya actual cost. Nah, actual cost itu adalah biaya aktual, biaya real yang dikeluarkan ya, biaya real atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan deliverable sampai lolos inspeksi. Nah, ini sampai lulus inspeksi loh. Ini berarti bisa many tries, ini bisa berkali-kali. Dalam artian apa? Sekali nyoba, fail, reject, gitu kan? Mesti ngulang lagi. Untuk setiap pengulangan itu, setiap iterasi pengulangan itu, lagi-lagi keluar duit, gitu loh. Keluar biaya lagi, keluar actual cost lagi. Nah, maka dari itu, disinilah kecakapannya seorang project manager, ya, yang sebenarnya kalau kita bicara kecakapan seorang project manager itu nggak melulu dia harus mikirin kecakapan kontraktor ya, project manager dan kontraktor itu nggak melulu dia harus bisa mempertimbangkan bagaimana apa namanya mengarahkan sebuah aset gitu ya, entah itu alat berat entah itu apa, supaya bisa sangat produktif, supaya bisa menghasilkan koefisien harga satuan yang kecil banget gitu, yang murah banget gitu kan. Termasuk ini juga harus jadi tanggung jawab si project manager gitu loh. Sekali kerja udah cepet dan bagus. Jadi kerjanya itu nggak asal cepet, nggak asal produktif, tapi juga harus produktif dan bagus. Bagus itu apa indikator bagusnya? Sekali kerja langsung selesai, langsung diterima, itu namanya kerja bagus, kerja rapih, kerja yang bener, cepat dan bener, gitu ya. Idealnya seperti itu maunya seperti itu ya, kerja cepat, bener dan murah, gitu maunya kan kayak begitu. Cuma kan in real life gitu ya, dalam kenyataannya kan jarang sekali yang seperti itu. Ya. Maksimal kita hanya bisa milih dapat 2 lah gitu. Kalau mau kerjanya bagus dan murah ya nggak cepat. Kalau misalnya mau kerjanya mau cepat dan bagus ya nggak akan murah, dah kayak gitu intinya. Ya. Nah, yang namanya biaya-biaya aktual ya,
Biaya accrue termasuk apa? Biaya material sisa, scrap, atau biaya-biaya deliverable yang ditolak, di-reject, atau istilah non-conforming. Disinilah pengaruhnya. Disinilah kaitan dari kinerja mutu dan kinerja bewok. Itu di situ dia bermain. Ya. Jadi, kita nggak boleh melepaskan salah satu aspek atau knowledge dari project manager gitu, nggak boleh dilepaskan sendiri-sendiri. Yang namanya quality itu akan mempengaruhi biaya waktu. Sama BOP juga akan mempengaruhi quality juga. Itu udah saling mempengaruhi dan berkaitan. Jadi nggak boleh lepas satu-satu. Dari itu kan kalau misalnya kita bicara apa, kita bicara PMBOK gitu ya, Project Management Body of Knowledge, gitu kan, atau CMBOK lah gitu, Project Management atau apa, atau CMBOK lah ya, kita lihat kita CMBOK gitu kan, kita lihat. Nah itu sebenarnya apa? Ada satu knowledge yang namanya Project Integration, manajemen integrasi. Integrasi itu apa? Menyatukan semuanya. Masuk saatnya ini. Oke. Masih pada ingat nggak? Maksudnya biaya scrap itu seperti apa? Sisa-sisa material seperti apa? Nggak perlu saya jelaskan pakai Minecraft lagi kan? Nggak perlu kan? Gitu. Ya. Ya udah sekedar refreshment aja gitu kan. Ya, misalnya contohnya kalian misalnya beli ya ada beli satu batang besi gitu kan. Nah, satu batang besi ya, BJTD 40 misalnya kayak begitu kan, butuh misalnya 1000 kilogram atau 1 ton lah misalnya 1000 kilogram. Nah, cuman setelah kalian olah gitu kan, setelah kalian bengkokin, kalian potong untuk supaya bisa menghasilkan apa tulangan utama atau tulangan yang untuk dipakai untuk bangunan gitu kan, misalnya hanya kepake sekitar 800 kilogram misalnya gitu loh. Nah, kalian belinya itu kan bayar ke vendor kan berapa bayarnya? Yang seharga 800 kilogram atau 1000 kilogram? 1000. 200-nya dikemanain? Jadi scrap. 12 kilogram itu adalah scrap. Gitu. Nah, artinya apa? Supaya tetap untung yang 800 kilogram yang kalian sudah kerjakan menjadi barang jadi istilahnya kayak gitu kan. Itu harus dihargai, harus ini naikkanlah value-nya. Tingkatkan value-nya seperti apa. Bahasa akademiknya, bahasa idealnya adalah meningkatkan value. Bahasa lapangannya apa? Markup. Udah itu aja sebenarnya sih, gitu kan? Harus di markup lah. Gitu. Markup itu ya suatu keniscayaan, gitu kan? Namanya usaha ya, namanya kalau di konstruksi sebagai construction as an industry, yang namanya markup ya harus ada supaya sustainable, supaya tetap ada terus perusahaannya. Gitu. Sama masih ada pertanyaan? Ada, lanjut lagi ya. Nah, oke. Ya, kita lihat lagi ke sini. Oke, kita punya rencana seperti ini misalnya. Ini kan rencana ini kan ditetapkan di awal sebelum mereka berjalan gitu kan. Nah, terus berjalan nih mereka nih. Ya, kita lihat di sini nih. Nah, ini ada yang kurvanya merah nih, agak-agak merah gitu kan. Inilah yang namanya apa nih? Bisa ada kurva yang biru. Ya, ada kurva merah, kurva biru. Gitu. Nah, earn value itu adalah nilai yang sudah pekerjaannya sudah lolos inspeksi. Nah, ini kalau misalnya bahasanya itu istilahnya kalau misalnya di lapangan itu nggak ketemu istilahnya namanya earn value ini nggak dapet ya, mungkin nggak ada yang asing gitu kan kontraktornya. Bisa juga ini istilahnya pekerjaan yang tersertifikasi, itu juga istilahnya situ. Pekerjaan tersertifikasi. Sudah lolos inspeksi gitu kan, berapa nilai pekerjaannya, sudah ditagih atau pekerjaan tertagih lah, boleh juga kayak begitu. Ya, tertagih. Kalau misalnya belum lolos inspeksi, nggak boleh ditagih. Gitu loh. Bisa diketahuan sama ownernya gitu, lo belum bener kerjaan dan nagih-nagih kan. Nah, itu nggak boleh. Boleh juga seperti itu, yang tertagih seperti itu. Ya. Nah, biasanya di kontraktor itu selain ada yang pekerjaan tertagih, tadi kalau kita ingat minggu lalu gitu ya, ada yang sudah dibayarkan. Nah, itu bisa beda tuh. Ya, bisa beda-beda antara progres kumulatif ini ada, kalau misalnya dikatakan gini ya, progres kumulatif ini, atau earn value ini adalah tadi tertagih, ini belum tentu sudah dibayar loh. Belum tentu sudah dibayar. Nah, jangan salah, owner itu ya,
perusahaan owner itu juga dikelola oleh manusia. Suka lupa. Gitu loh. Suka lupa dan bisa apa? Bisa sesaat merugi, kehabisan uang untuk menjalankan proyeknya, untuk bayar kontraktor. Nah, jadi pada dasarnya kalau misalnya earn value itu belum dibayar sama owner, yang menjadi piutang bagi kontraktor dan menjadi utang bagi si owner. Gitu. Ya, sering terjadi seperti itu. Ownernya mungkin nggak siap secara finansial gitu kan, akhirnya tagihan numpuk, numpuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, numpuk, udah nggak bayar akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Itulah yang namanya biaya tersertifikasi, progres tersertifikasi atau progres tertagih, seperti itu bisa. Bahasa macam-macam. Kalau di sini kita pakai istilahnya adalah earn value, ya. Nah, ada biaya aktual. Biaya aktual itu kalau di lapangan itu bisa jadi biaya aktual ya, bisa juga seperti itu, atau pekerjaan biaya terpasang. Nah, terpasang. Ya. Untuk sampai sebuah kolom itu sampai terpasang butuh biaya berapa? Gitu. Kan ada biaya untuk apa? Bikin bekistingnya, bikin tulangannya, bikin betonnya. Nah, itu kan biaya yang diperlukan sampai terpasang. Terpasang belum tentu lolos inspeksi. Gitu. Belum tentu benar, masih kepasang. Kepasang belum tentu benar. Kalau udah kepasang dan benar, jadilah namanya progres tersertifikasi, progres yang tertagih. Kalau masih terpasang itu masih tanggung jawab si kontraktor. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu antara dari biaya aktual sama ke biaya tertagih itu harus ada marginnya, ada selisihnya. Ya kalau nggak ada selisih ya nggak untung dong kontraktornya gitu kan. Berarti sekarang gimana caranya si kontraktor itu menjaga marginnya itu dengan cara menjaga biaya aktualnya itu nggak nambah-nambah terus untuk satu pekerjaan. Ya contohnya misalnya seperti ini nih. Seperti ini ya. Misalnya nih si kontraktor itu pengen melihat di bulan ke-8, oke, progres gue gimana nih? Jadi lihat bulan 8 sini. Di zoom ya. Nih bulan ke-8 nih. Ini bulan pertama segini, bulan kedua segini, ketiga segini. Nah, di bulan ke-7 6 sama 7 nggak ada progresnya 0. Di sini ceritanya 0 nih ceritanya. Kenapa kok bisa 0? Nah, jadi karena ada pekerjaan yang belum benar, belum bisa dibayarkan, belum bisa ditagih. Saya ulangin. Belum bisa dibayar, tapi belum bisa ditagih. Kenapa? Karena belum lolos inspeksi. Masih ada kerjaan yang nggak benar, yang cacat, yang fail. Gitu. Nah, tapi di bulan 6 sama 7 itu ada biaya yang dikeluarkan di sini loh. Ada biaya aktual yang dikeluarkan. Biayanya masih jalan, produksi masih jalan, masih ada aktivitas, masih ada usaha, tapi usahanya belum bisa ditagih, belum bisa dinyatakan layak. Nah, kita lihatlah akhirnya terjadinya seperti ini. Terjadinya seperti ini. Kita grafiknya. Tuh, ya. Yang merah itu adalah earn value, ya. Progress atau pekerjaan bisa ditagih, yang biru itu adalah biaya aktualnya. Kita di sini nih. Biaya aktualnya jalan gitu kan, biaya aktual jalan aja melebihi dari si value-nya, melebihi dari pekerjaan tertagihnya. Gitu. Tertagihnya lempeng gitu kan, ini harusnya nggak boleh di smoothing harusnya ya. Ini harusnya lempeng aja nih, lempeng, nggak ada progres gitu kan. Ini tapi biaya aktual masih jalan. Sehingga terjadi apa? Ada pembengkakan biaya untuk mengejar ketertinggalannya. Secara progres waktu, kerjaan yang ditagih lempeng di bawah rencana. Harusnya kalau menurut rencana, pekerjaan bisa ditagih adalah sebesar berapa di sini? Adalah sebesar sebesar sekian nih. Ini rencananya sebesar 120.515 dan 151.987. Sebesar sekian inilah. Itu harusnya nilai pekerjaan yang bisa ditagih. Ternyata meleset, nggak bisa ditagih. Gitu. Karena tadi ada yang defect atau segala macam, ada sebuah kesalahan lah. Gitu. Nah, untuk menganalisis itu digunakanlah namanya earn value analysis, ya, atau EVA. EVA itu adalah mengintegrasikan acuan lingkup biaya dan
schedule untuk menilai, mengukur kinerja. Ya. Nah, EVA itu seperti saya katakan tadi di awal, ini adalah analisis yang mengintegrasikan biaya dan schedule. Jadi cukup pakai satu tools, dia bisa melihat keduanya, nggak melihat satu-satu lagi, melihat keduanya langsung. Nah, kalau di bukunya gitu ya, menurut si bukunya Popescu dan maaf mungkin saya agak kurang pas ngomongnya. Popescu dan Charungam ini tahun 95 di halaman 292 itu adalah ini adalah cara untuk mengukur sebuah kinerja berdasarkan biaya dan waktu di waktu-waktu tertentu. Tuh, ya. Dan sini nih ya, dari melihat dari budgetnya ya, lalu dilihat di earn value-nya gitu kan, lalu dibandingkan dengan actual cost spend-nya, itulah yang namanya berapa nilai earned-nya yang didapatkan, value pekerjaan didapatkan itu berapa. Kenapa sih kita perlu pakai ini gitu kan? Kenapa nggak pakai metode biasa gitu misalnya? Nah, ini salah satu keunggulan dari earned value analysis ini adalah apa? Biasanya ya, proyek-proyek itu diukur dari apa? Nih, how much money we spend, atau bahasa Indonesianya apa? Serapan anggaran. Ini sering banget nih, serapan anggaran. Gitu. Ya. Proyek-proyek manapun lah. Sebenarnya mostly proyek pemerintah gitu ya. Oh, untuk progres proyek ini kami sudah menyerap anggaran sebesar 50%. Nah, itu langsung tuh ditangkapnya sama masyarakat, oh sudah setengah jalan. Padahal kita lihat dulu, dari anggaran yang sudah dikeluarkan sebanyak setengah itu, ya 50% dari total anggaran sudah dikeluarkan 50%, apa aja yang sudah dicapai sebenarnya? Tuh. Ya. Nah, inilah yang ini nih sebelah kanan ini, ya. Inilah yang namanya serapan anggaran. Tapi inilah yang sering dinyatakan sebagai progres. Masalahnya, dari sekian banyak anggaran yang diserap, pernah nggak dilihat progres apa yang sudah tercapai? Ini bagaimana kalau progresnya ini? Nah, progres seperti apa? Yang namanya progres itu adalah certified product, ya, atau pekerjaan sudah tertagih dan dibayarkan yang berasal dari volume pekerjaan. Itu loh yang namanya progress. Bukan dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk material, untuk alat berat, untuk tenaga kerja. Belum tentu. Gitu. Ya. Atau mungkin kalau proyek pemerintah gitu biasanya apa? Dari uang rapat, uang makan, sewa hotel ya kan untuk rapat dan lain-lain. Nah, itu hasilnya apa? Gitu loh. Itu hasilnya apa? Makanya ingat nggak dulu tuh pas yang zaman-zaman kapan gitu ya? Saya lupa deh, kayaknya pas 4 tahun, pokoknya pas baru-baru Jokowi baru naik jadi presiden lah gitu kan. Dikritisi tuh sempat kan, ini anggaran buat apa aja, buat rapat doang gitu, buat rapat aja, tapi hasilnya apa? Nah, itu kan istilahnya udah ada pemahaman gitu loh. Rapat sekian banyak gitu kan, ngundang narasumber sampai berapa ratus juta gitu kan, buat makan dan akomodasi, itu buat apa? Hasilnya apa? Ada nggak keputusan yang dihasilkan? Gitulah. Ya. Nah, itu menjadi pertanyaan di situ. Nah, kenapa kita menggunakan earned value analysis? Untuk sebenarnya yang kita ukur adalah ini. Adalah earned progress. Ini yang kita ukur harusnya. Ini yang harus kita ukur. Ini yang kita nilai. Gitu loh. Ya. Bukannya uang yang dikeluarkan, tapi berapa nilai pekerjaannya sudah sudah berhasil gitu. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini, ya. Ini kalau yang pakai paradigma ya, pakai pemikiran serapan anggaran. Misalnya ada proyek nih, oh ada proyek mau bikin sebuah barang sebanyak 5 unit, gitu kan. Tiap barang itu harganya 10M. Kalau sudah jadi 2,5 M, sudah menghasilkan 25M dan ternyata diukur ya, sudah menghasilkan 2,5 unit, menghasilkan 2,5 M ya, barang senilai 25M, tapi sudah menghabiskan anggaran 40M. Kalau misalnya pakai pemikiran konvensional, progresnya itu yang dinilai adalah apa? Yang 40
M. Delay-nya, keterlambatannya hanya berapa? 40 kurang 50, hanya minus 10 M, hanya terlambat minus 10 M. Tapi kalau misalnya kita menggunakan earn value analysis, nah, ya, yang diukur adalah nilai earn value-nya. Yang berhasil dihasilkan, ya, yang berhasil dicapai kinerjanya, prestasinya, itu hanya sebesar 2,5 unit dikali 10 M, hanya 25 M. Gitu. Ya. Terlambatnya sebanyak 1 tahun, biaya aktualnya ada 40 M. Berarti cost overrun-nya berapa? Cost overrun-nya adalah ya 50 ya dikurangin 25. Cost overrun adalah 25 M. Situ. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan hitungan serapan, masalahnya nggak begitu gede. Begitu kita lihat ke berapa value yang sudah berhasil dicapai, berapa banyak prestasi yang sudah dihasilkan, itu lebih besar masalahnya. Gitu. Ya, nah itulah yang akhirnya menjadi masalah di situ. Nih, ya. Kalau misalnya ini kurva hasil plan value-nya di sini, actual cost itu bisa tuh berjalan di atas. Nah, kalau ini sudah terjadi, nah ini tuh udah hati-hati tuh. Ini artinya apa? Kalau di sini kelihatannya. Jadi kalau misalnya kurva earn value-nya di bawah plan value, ini artinya apa? Oh, telat atau delay. Nah, kalau kurva actual cost ini di atas dari si plan value, ini terjadi apa? Bengkak biayanya, ya, atau cost overrun, terjadi pemborosan dan lain-lain di situ. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah apa? Misalnya nih, itu terdeteksinya ya, terdeteksinya di hari ini gitu misalnya, terdeteksinya gitu. Nah, lalu diukur kembali ada forecast-nya, ada ramalannya. Kalau kinerja kita masih gini-gini aja, istilah kita cuek aja gitu kan, udah terjadi pembakaran biaya kita cuekin, terjadi delay kita cuekin gitu. Nanti ke depannya ketika selesai, apa yang terjadi? Oh, ternyata kalau kita telusuri lagi, kita teruskan kurvanya gitu kan, oh ternyata benar. Manajemen reserve-nya akhirnya kemakan. Rugi dong artinya kan? Udah. Itu bisa. Jadi data dari ini ya, data dari kinerja biaya dan waktu di hari itu bisa kita gunakan untuk forecast. Nah, forecast itu digunakanlah yang namanya estimate time completion. ETC ini estimate time completion. Nah, tulisannya jelek ya. Atau EAC, estimate at completion. Berapa estimasi biaya ketika proyeknya selesai. Gitu. Inilah rumus-rumus yang dipakai. Ya, ada plan value ya, plan value itu ya salah satu masukannya gitu kan, earn value dan actual cost. Ini sudah saya jelaskan di situ. Ya. Lalu ada BAC, ya BAC itu total RAB atau total cost baseline juga bisa, tergantung dari apa yang digunakan sebagai acuan awalnya gitu ya. Cost baseline juga bisa. Lalu cost variance dan schedule variance. Misalnya penyimpangan biaya, kalau variance itu boros, kalau misalnya variance itu surplus, masih untung gitu. Nah, lalu ada schedule variance, kalau lebih cepat atau lebih lambat dari rencana. Ini rumusnya nih, ya. Rumusnya silakan kalian di screenshot, ya, boleh di screenshot dulu, ya. Lalu apa interpretasinya? Ya kalau misalnya ini nih CV-nya plus, oh berarti under plan atau ada surplus. Kalau minus artinya bengkak biayanya. Ya, jelas kan tadi kan sudah saya jelaskan di awal, di belakang itu. Nanti akan saya jelaskan di belakang lagi, di depan lagi. Ya. Schedule variance kalau misalnya positif artinya lebih cepat daripada rencana, kalau minus lebih lambat, terjadi keterlambatan. Lalu selain ada variance, ada indeks performa atau indeks kinerja di sini nih. Nah, ini ada indeks kinerja, ada performance index, ada berupa cost, ada berupa schedule. Ya, kalau misalnya di bawah 1 itu over plan, ya terjadi cost overrun. Kalau misalnya di bawah 1, di atas 1 itu lebih cepat gitu ya. Intinya kalau misalnya di bawah 1 itu di bawah 1 itu jelek gitu kan, that's bad. Kalau misalnya di atas 1 that's good gitu, istilahnya seperti itu aja sebenarnya. Nah, lalu rumus forecast bisa dipakai adalah ini, ya, silakan pilih salah satu ya, atau
Ini juga bisa di situ. Nah, ini silakan nanti dicatat aja. Ingat nanti UAS-nya itu di minggu ke-16 kalian boleh bikin satu cheat sheet. Ya, boleh. Ya, boleh satu cheat sheet itu boleh. Ya, boleh bikin satu cheat sheet ukuran A4, tulis tangan. Nggak boleh print, tempel nggak boleh. Tulis tangan. Ya, pokoknya harus muat dalam satu A4 itu. Mau tulisannya segede apapun, sekecil apapun, pokoknya harus muat. Ya, mau kalian harus pakai kaca pembesar gitu buat ngeliatnya, silahkan. Gitu ya. Intinya harus satu lembar A4, boleh bolak-balik. Nggak boleh apa? Satu lembar cuma tahu tempelannya panjang gitu, nggak boleh. Harus satu lembar. Oke, nah ini silakan nanti kalian bikinlah, dimasukin ke dalam cheat sheet-nya. Nah, ini contoh soal nih, kita kasih contoh soal lah. Nah, kita lihat nih, berapa besar plan value, earn value, actual cost, cost and schedule variance, lalu cost and schedule performance index di akhir bulan ke-8 sini. Kita ke bawah shoot. Nah, PV-nya adalah ini nih. Itu PV-nya tuh kelihatan tuh. Sebesar berapa? Ya, itu nilai PV-nya. Ya, PV di bulan ke-8 itu adalah akumulasi dari plan value sebelum-sebelumnya juga di situ ada. Oke. Ini earn value-nya yang sekian. Ini actual cost-nya. Oke. Lalu kita plot lah grafiknya. Ya, itu kurva yang hitam adalah kurva plan value. Nah, ini kurva yang merah ini adalah, saya hilang dulu. Adalah earn value-nya tadi itu. Ya, kalau kita tadi itu. Ya, merah tuh ya. Kan earn value saya tandain salingkan pakai warna merah. Lalu yang actual cost-nya biru gitu kan. Ini ada merah di sini progresnya nih. Kalau di sini sebenarnya tanpa harus ngitung ya, tanpa ngitung tuh udah kelihatan sebenarnya. Ini kurvanya agak di atas nih. Ya, istilahnya uang yang sudah nilai uang yang sudah ditagih itu udah lebih besar daripada rencananya. Berarti kan udah kelihatan tuh di situ. Secara grafik udah kelihatan. Oh, oke nih secara grafik udah kelihatan. Oh, agak lebih cepat nih. Gitu. Jadi sebenarnya secara pengamatan visual aja dari grafik itu udah kelihatan progres seperti apa. Gitu. Nilai PV, CV-nya ini nanti tinggal lagi. Cuman jangan sampai nih kalian ngitung CV, ngitung SP, CP, SPI bilangnya apa, tapi grafiknya bilangnya apa gitu loh. Ya. Ngitung cost variance gitu, jadi salah interpretasi gitu. Jangan sampai kalian melakukan salah interpretasi di situ. Secara hitungan kalian bilang progresnya lebih cepat, Pak, cuman di grafiknya lebih lambat. Nah, lalu kok bisa kayak begitu? Berarti ada kesalahan interpretasi. Kesalahan penerjemahan dari datanya. Lalu lihat actual cost-nya nih. Nah, kita lihat actual cost-nya di sini nih, tuh, yang birunya, uang yang dikeluarkan lebih besar daripada rencananya. Dari sini udah kelihatan apa? Terjadi pemborosan. Udah kelihatan tuh dari kasat mata aja udah kelihatan dari grafiknya. Nah, sekarang tinggal kita lihat berapa besar borosnya, kan? Nah, ini PV-nya ini, EV AC itu dihitunglah di situ tuh cost variance di atas ini nih. Ya, berapa cost variance-nya? EV kurang AC dari rumus, ya kan? Cost variance akumulasi akumulasi EV di bulan ke-8 dikurangin akumulasi actual cost di bulan ke-8. Minus 15.000. Oh, terjadilah cost overruns. Jadi nggak perlu dihafal rumusnya. Jangan dihafal, dipahamin. Kalau kurvanya di atas rencana, kurva mana nih? Actual cost di atas rencana, oh berarti terjadi pembengkakan biaya. Kalau actual kurva pekerjaan tertagih di bawah, oh, artinya delay gitu. Nah, ini schedule variance-nya ternyata positif nilainya 2.500, agak ahead schedule, agak slightly ahead schedule. Gitu ya, bisa kita katakan lebih tepat waktu lah ya. Cuma kalau beda tipis gini, kelihatan tuh dari CPI SPI-nya. Gitu. CPI-nya di bawah 1, SPI-nya di atas 1 dikit. Nah, dia bener kan? Secara schedule agak sedikit lebih cepat daripada rencana. Gitu. Ya, atau bilang aja tepat waktu lah gitu. Kalau secara kinerja biayanya terjadilah cost overrun sedikit, terjadi pemborosan biaya sedikit. Gitu. Ya. Nah, lalu diplot lah tuh grafiknya tuh.
PV-nya diplot, EV-nya diplot, AC diplot. Gitu. Nah, hasil plotan grafik ini lagi-lagi harus sinkron sama hasil analisis kalian. Jangan sampai ada misinterpretation gitu. Seperti yang saya katakan tuh. Secara kurva dibilangnya lebih cepat, tapi secara analisis kalau dibilang lebih lambat. Nah, itu nggak nyambung jadinya kan. Karena apa itu bisa terjadi seperti itu? Karena nggak paham konsepnya. Gitu. Ya, nggak paham konsepnya PV, EV, dan C itu apa sih sebenarnya? Definisinya itu apa sebenarnya? Lalu kalau misalnya kinerja seperti ini nih, lalu bagaimana di akhir-akhir proyeknya? Nah, dihitung tuh, dihitung forecast-nya. Iya. Dihitung tuh forecast-nya tuh. Ya, pakai rumus yang ini, saya pakai rumus yang ini. Gitu ya. Saya pakai rumus yang ini gitu. Ya. AC-nya AC di bulan ke-8 akumulasi. Ya, BAC itu adalah cost baseline-nya, tadi total anggarannya berapa. EV itu earn value akumulasi di bulan ke-8. CPSP kan sudah saya dapat di situ. Dapatlah tuh kalau misalnya kinerjanya diteruskan seperti itu, ya nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan rencana dan lain-lain. Pada akhir proyek, biayanya itu akhirnya si kontraktor bisa saja mengeluarkan sebesar sekian EAC ini 389.308.000. 389.308. Itu kalau asumsinya nggak ada perubahan apa-apa. Ya, nggak ada tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Udah lempeng aja jalannya. Jalannya kayak biasa lah. Apakah itu boleh, Pak? Boleh aja. Kalau misalnya nih di rencana gitu ya, di rencana manajemen biaya waktunya gitu kan, sudah mempertimbangkan, oh ya udahlah, minus 10% nggak apa-apa lah, misalnya kayak begitu. Who knows? Ada yang seperti itu kan? Gitu loh. Ya udahlah, yang penting kita nggak boleh lebih dari 10% pembengkakan biayanya. Tapi misalnya, ini kan berarti berapa nih? Pembengkakannya 8% kan? Nah, masih di bawah, masih oke, masih fine, masih within our tolerance. Udah. Gitu. Bengkaknya berapa sih? 389.708 dikurangi 360. Ya, nambah 20.000. Ya udah, masih bisa ditolerir oleh misalnya nih, karena ada suatu kejadian yang kenapa dari pembengkakan biaya gini? Misalnya karena terjadi karena ada suatu kejadian yang di luar pengetahuan, di luar kuasa kita sama sekali misalnya. Ya. Mungkin karena ada force major. Akhirnya ya udahlah diperbolehkan lah nggak apa-apa. Nah, itu semuanya tertuang dalam rencana manajemen biaya dan waktu yang di awal sudah dibuat. Gitu. Tapi kalau misalnya ini menjadi lampu kuning bagi si tim proyeknya itu harus dilakukan sesuatu. Ya. Nah ini ya. Untuk cost control gitu kan, apa aja sih yang harus dikerjakan di sini? Ya. Cost control itu jadi pada dasarnya adalah satu, memastikan semua perubahan diminta. Perubahan itu bisa diminta oleh siapa aja? Ya, oleh stakeholder luar, owner, third party, pihak ketiga dan lain-lain gitu kan, atau diminta sama si timnya sendiri, internal sendiri. Misalnya tadi itu setelah ketemu kinerjanya, oh kok kinerjanya kayak begini, kok kita merah nih, apa arus kasnya nih, kok kita apa terlambat, kok kita terjadi pembengkakan biaya, ini nggak bisa diterima, ada perubahan. Nah, perubahan itu nanti pasti butuh biaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perubahan-perubahan itu masih sesuai anggaran atau enggak? Gitu. Ya. Nah, terus perubahan-perubahan biaya, perubahan-perubahan itu, ya, ini sebenarnya lebih ke ranah apa? Change control ya, atau integrated change control process gitu, yang sebenarnya enggak saya bahas mendalam di sini, itu lebih bahas di mana ya, gitu ya. Di ICEM kalau salah pernah saya bahas di ICEM, nanti silakan dilihat aja videonya ya. Nah, lalu yang namanya pengendalian biaya itu lagi-lagi harus mengelola perubahan-perubahan. Kalau misalnya terjadi misalnya nih, ini nanti apalagi akan sangat berpengaruh ketika merencanakan risiko. Nah, ke depan udah kelihatan nggak bakal ada masalah nih. Untuk mencegah masalahnya terjadi atau masalahnya jadi besar banget, harus ada respon risiko. Butuh biaya. Nah, biayanya berapa? Itu harus dikendalikan. Jangan sampai melebihi anggarannya berapa. Tuh. Ya. Nah, lalu pengendalian biaya itu juga memastikan biaya pengeluaran atau actual cost tidak melebihi ketentuan sesuai alokasi waktu per item BBS dan lain-lain, mengawasi kinerja biaya, gitu, termasuk penyimpangannya, lalu mencegah perubahan yang tidak disepakati. Dasar itulah yang dikerjakan di cost control. Kalau di schedule, ya, ini yang dikerjakan pada dasarnya.
singkat kata ini. Melihat status mereka pas monitoring, delay lebih cepat, tepat waktu, ya. Kalau misalnya delay, ya, apapun hasilnya, kalaupun delay atau lebih cepat, coba dipertimbangkan ulang cara dan waktunya. Dalam menentukan estimasi durasi setiap aktivitas harus ada waktu cadangan. Tuh, ya, harus ada waktu cadangannya. Jadi ketika kalian menyusun di MS Project atau di Project Libre gitu kan, pas bikin analisis durasinya gitu kan, produktivitasnya sebesar sekian kubik per jam. Ketemulah berapa nih? Oh, sekian hari. Jangan mentokin di situ. Tambahinlah sehari 2 hari gitu loh. Just in case. Just in case gitu kan. Tambahin sehari 2 hari. Entah di depan tadi awal. Nggak apa-apa. Nah, itu nanti tinggal kalian pertimbangkan ulang. Melihat kembali perjalanan proyeknya seperti apa. Apakah jangan-jangan nih estimasi kita sebelumnya cuma nambahin buffer 1 hari 2 hari cukup. Ternyata enggak. Udah berarti harus estimasi ulang semuanya. Dihitung lagi di estimasi ulang. Tambahinnya buffernya jadi cuma 1-2 hari, ke 3 hari 4 hari. Nah, ketika diestimasi ulang itu kita cek lagi. Proyek itu jadwalnya udah berubah atau belum. Bisa jadi namanya perubahan itu nggak kita ketahui nih. Atau misalnya progresnya mungkin delay-nya dikit-dikit gitu kan. Ya masih dikit. Delay-nya terjadi di jalur kritis misalnya. Gitu loh. Ya, telat sehari ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Besoknya ada lagi ya udah telat sehari nggak apa-apa gitu kan. Telat hari lagi nggak apa-apa. Santai. Tahu-tahu begitu dicek di MS Project atau di Project Libre-nya udah mundur jauh karena nggak dikendalikan. Gitu. Ternyata delay-nya itu terjadi di jalur kritis misalnya. Itu bahaya di situ. Nah, udah akhirnya harus dipetin lah, terjadilah itu crashing, terjadilah yang namanya fast tracking dan lain-lain. Nah, ya. Nah, ketika nanti si kontraktor atau tim proyek itu memutuskan, udah ini berarti harus crashing atau harus fast tracking. Hati-hati lagi, ingat. Waktu itu karena kalian pernah jawab di UTS tuh, pernah saya jelaskan juga kan, apa resikonya kalau misalnya crashing? Apa dampaknya? Masih ingat UTS kemarin jawabannya apa? Apa tadi kalau crashing? Crashing itu apa definisinya kalau crashing? Menambah apa? Menambah jam kerja atau menambah pekerja atau memparalelkan pekerjaan? Ayo. Kalau crashing itu apa? Cuma 2 pilihannya, menambah pekerja atau nambah sumber daya atau mengubah tadinya FS jadi SS. Lupa lagi. Kalau crashing itu nambah pekerja. Kalau fast tracking itu tadinya FS jadinya SS plus lag misalnya. Kalau pakai fast tracking menambah resiko. Nah, lagi-lagi resiko itu pengaruhnya ke alokasi biaya, ada perubahan-perubahan lagi di situ. Kalau crashing menambah sumber daya, menambah tenaga kerja, nah, nambah lagi lah di situ. Ya, pada akhirnya nanti semua perubahan-perubahan yang ditetapkan untuk rectification work, untuk meng-catch up, untuk mengembalikan progres pekerjaan ke ranahnya, ke planningnya, untuk mengejar ketertinggalan, itu pasti akan butuh alokasi waktu dan biaya. Itu udah barang pasti lah. Oke? Good. Sehingga nanti outputnya apa? Ya, output pertama ada namanya data kinerja proyek. Nih, yang tadi nih, SPI, CPI, cost variance, schedule variance, dan lain-lain di situ. Dari SPI, CPI, dan variances yang tadi, dihitunglah tuh forecast-nya. Berarti kalau misalnya kinerja kita seperti ini, nanti proyek kita, pada akhirnya kita ngeluarin duit berapa banyak. Kalau kita delay-nya berapa lama nih. Nah, itu ada lagi forecast-nya. Kalau forecast-nya masih within tolerance, ya udah mungkin perubahannya nggak terlalu radikal. Tapi kalau misalnya variance-nya atau forecast-nya itu melencengin jauh banget, ya, nah itu berarti butuh segera yang namanya change request, ya, permintaan perubahan. Permintaan perubahan itu bisa dari mana aja, bisa dari rencana apapun, mau dari rencana sumber daya manusia gitu, entah mungkin nambah pekerja atau nambah ada tim manajemen proyek yang nambah gitu kan, atau lain-lain lah gitu. Banyak ya. Yang namanya tadi tuh ya, berdasarkan kinerja tadi itu ya. Kalau kinerjanya jelek gitu kan,
Masa mau dibiarin? Gitu. Nilai kalian pas UTS jelek gitu kan, pas tugasnya jelek, terus udah diem aja gitu. Ya nggak mungkin kan? Bisa jadi sih. Ayolah, yang penting masih lolos. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Gitu loh. Yang penting kan yang penting jangan sampai nggak lulus. Lolos masih oke lah. That's your choice. Gitu loh. Nggak apa-apa. Walaupun saya akan lebih senang kalau kalian strive for the best lah ya, berusaha sebaik-baiknya dapat yang nilainya lulus dengan pujian. Oke, itu saya senang banget. Kalau nggak bisa mau lolos pun udahlah. Gitu. That's your call. Kan udah gede ini kok. Kan? Nah, termasuk di sini, di tim Prag ini. Kalau misalnya tim Prag itu ketika melihat SPI, CPI, variance, dan forecast itu menjadi itu udah di luar toleransi, udah lampu kuning, bahkan lampu merah, harus ada perubahan. Ya kalau nggak ada perubahan, ya dampaknya apa? Udah rugi terus. Gitu loh. Mungkin udah pasah, ya udahlah, udah telat ini. Ya udahlah, udah gini aja lah, paling minggu depan gue nulis CV ulang. Ya udah paling nggak dapet Fortuner gue, misalnya kayak begitu ya. Oke, cuman yang kalau misalnya kita bicara idealnya harus ada improvement. Nah, improvement itu diinisiasi dengan adanya permintaan perubahan, gitu. Entah perubahan rencana, perubahan metode konstruksi, perubahan tim di subkonnya mungkin. Subkon ini jelek nih, vendornya jelek, ganti timnya, ganti vendornya, bisa seperti itu. Setiap perubahan vendor atau subkon yang dipilih gitu kan, atau tim vendor yang dipilih, pasti ada perbedaan biaya. Tinggal masalahnya apakah range perbedaannya itu bisa diterima atau enggak tuh. Ada change request di situ. Lalu diupdate lah semua PM plan-nya, diubah cost baseline-nya. Jadi namanya cost baseline itu bisa berubah. Gitu. Misalnya udah terjadi pembekalan biaya nih, udah jangan pakai rencana yang lama yang dulu tuh yang awal udah nggak berlaku lagi. Langsung lah dimodifikasi. Kurvanya dimodifikasi lagi. Supaya apa? Bisa mengakomodir entah itu delay-nya jadi diperpanjang kurvanya, ya, atau mengubah RAB-nya berapa, ngubah lagi bobotnya, diubah lagi tuh, cost baseline diubah, schedule baseline juga diubah di situ. Ada nggak kerjaan yang harus di crashing atau diparalelin lagi, di fast tracking? Nah itu diubah-ubah lagi semuanya, ya. Termasuk kalender sumber daya diupdate, berarti kan harus ada tim atau subkon atau vendor yang harus datang lebih cepat. Misalnya, atau nggak mungkin harus ditunda gitu kan, datangnya belakangan, udah belakangan dulu dah, yang ini dulu yang lebih cepat, ya udah bisa juga seperti itu. Update risk register, ya, daftar resikonya diupdate lagi, nanti akan kita bahas di semester depan gitu kan. Issue log, risk log dan lain-lain itu semuanya diupdate. Termasuk yang paling penting adalah lesson learn, daftar pembelajaran. Terjadi masalah, oh proyeknya bermasalah, kinerjanya turun, ngedrop, dicatat, didokumentasikan apa yang menyebabkan ini terjadi, dianalisis, lalu cari penyelesaiannya apa. Apapun penyebabnya, apapun hasil analisisnya dan solusinya dicatat, didokumentasikan. Supaya apa? Siapa tahu proyek selanjutnya punya masalah yang sama, bisa menggunakan penyelesaian yang sama. Siapa tahu. Tuh. Jadi ada hikmahnya lah, gitu loh. Ya, ada pembelajarannya, gitu, bisa ketemu masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau belum ada pertanyaan sampai saat ini, silakan simpan dulu pertanyaannya, nggak apa-apa. Nanti kalian boleh tanyakan di kolom komentar Google Classroom, ya, atau tanyakan di kolom komentar di video YouTube-nya juga nggak apa-apa, ya. Cuma kalau misalnya di komentar YouTube saya agak lama ngebalasnya gitu karena nggak ada notifikasinya. Kalau misalnya di Classroom saya akan langsung balas pasti. Oke, ntar ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke.